Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, langsung aja ya, kita akan bahas mengenai PP token teman-teman ya. Jadi bagaimana kabar kalian holder PP? Semoga cuan ya. Dan video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk invest ada pada diri kalian sendiri. Gunakan dana bebas ya dalam melakukan investment. Oke, sebelum kita bahas mengenai PP, kita pantau dulu ya untuk hari ini BTC di angka 1,1 miliar rupiah teman-teman. Ethereum di 50 juta rupiah dan BNB di 9,2, dan untuk PP masih berada di peringkat ke berapa ini? Ke kurang lebih ya berapa sih di sini? Oke, masih di bawah SHIBA ya. Oke, tidak masalah ya. Kita akan mulai bahas ya mengenai PP Coin ini ya. Jadi bagaimana sih PP Coin ini menghadapi tantangan regulasi global ya. Jadi untuk memahami bagaimana PP menghadapi tantangan regulasi global membutuhkan pemahaman mendalam ya tentang dinamika regulasi kripto teman-teman ya. Bukan hanya PP tapi seluruh koin ya teman-teman. Jadi poin yang pertama di sini ya, sebagai bagian dari ekosistem kripto harus menghadapi kerumitan regulasi global teman-teman yang berkembang. Jadi setiap negara memiliki pendekatan yang berbeda ya terhadap regulasi kripto ya, dan menciptakan tantangan yang beragam dari bagi PP Coin. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan progresif terhadap regulasi, sementara yang lain masih berada dalam proses menetapkan kerangka kerja yang jelas. Kemudian tantangan pertama bagi PP adalah ketidakpastian regulasi yang dapat menghambat pertumbuhan dan adopsi di pasar tertentu. Kemudian perbedaan pendekatan regulasi antar negara menciptakan kompleksitas hukum yang sulit untuk dinavigasi oleh proyek kripto seperti PP Coin, teman-teman. Kemudian regulasi yang ambigu atau tidak jelas dapat menciptakan hambatan bagi investor atau pengguna PP Coin. Juga memperhatikan perubahan regulasi yang cepat ya bagi di berbagai yurisdiksi yang dapat memengaruhi operasional. Kemudian di sini untuk tingkat kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi masalah bagi Bitcoin ya, karena mungkin sulit untuk mematuhi semua persyaratan yang berbeda di setiap negara. Bukan hanya Bitcoin ya, kita ini membahas tentang regulasi kripto teman-teman ya. Kemudian ada tantangan lain ya dari koordinasi antar negara dalam mengatur kripto ya, karena tidak adanya kesepakatan global ya tentang pendekatan regulasi ya. Belum ya sepertinya teman-teman ya. Jadi beberapa negara di sini telah memperkenalkan regulasi yang ketat terhadap kripto untuk melindungi investor dan mencegah kegiatan ilegal ya yang dapat mempengaruhi PP Coin. Di sisi lain, regulasi yang terlalu ketat juga dapat menjadi hambatan bagi inovasi dan pertumbuhan PP ya di pasar yang diatur ketat. Jadi untuk tantangan regulasi juga mencakup masalah perpajakan dengan peraturan yang berbeda-beda tentang bagaimana kripto seperti PP Coin harus diperlakukan secara pajak di berbagai yurisdiksi. Jadi masalah kepatuhan KYC juga ya di sini juga merupakan tantangan bagi PP Coin karena regulasi semakin ini ya teman, memperketat persyaratan ini. Jadi untuk upaya bekerja sama dengan regulator dan pemerintah dapat membantu PP mengurangi hambatan regulasi dan membangun reputasi yang lebih baik bagi pasar. Jadi melakukan audit kepatuhan secara reguler juga dapat membantu PP memastikan bahwa mereka tetap mematuhi regulasi yang berlaku di berbagai yurisdiksi. Kerjasama dengan lembaga pemantau kepatuhan dan advokasi industri juga dapat membantu memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku ya. Jadi pendidikan kepada pengguna dan investor tentang pentingnya kepatuhan regulasi juga merupakan langkah penting bagi PP dalam membangun kepercayaan. Dan di sini juga mempertimbangkan untuk bermitra dengan perusahaan konsultan hukum atau kepatuhan untuk membantu memahami dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kemudian di sini PP Coin ya, di sini dapat memanfaatkan riset hukum yang mendalam untuk memahami implikasi terregulasi terbaru bagi proyek mereka dan mengambil tindakan yang sesuai ya teman-teman ya. Oke, itu adalah mengenai regulasi PP ya, bukan hanya PP tapi semua gitu ya. Jadi harganya saat ini 0,12 rupiah teman-teman ya, dan apakah telat untuk masuk sekarang ya, kita tunggu aja ya, ketika koreksi kita masuk ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mengenai BTC ya, keluar dari ini teman-teman segitiga naik ya, apakah menuju all time high baru ya. Jadi sekali lagi ini bukan FOMO ya teman-teman, atau mengajak teman-teman untuk invest ya, hanya sekedar berbagi.
Jadi BTC akhirnya menunjukkan sinyal bullish setelah menghadapi sedikit resistensi dalam perjalanannya menuju 70.000 dolar. Menurut CoinMarketCap, naik 5% diperdagangkan dalam warna hijau pada 70.500 ya. Kenaikan harga juga sebelumnya menjadi 70.000 dolar adalah sebuah peristiwa bersejarah. Namun kebiraan saat token menyentuh all time high juga berumur pendek segera setelah mencapai angka 70.000 dolar ya, dan menelusuri kembali langkahnya berada di antara kisaran 63.000 sampai 67.000 dolar. Jadi dengan momentum harga saat ini, analis sibuk mempelajari jalur harga saat ini secara mendetail untuk memprediksi penilaian harga baru, dan analis terkemuka telah menetapkan ambang harga untuk ditembus BTC, menambahkan bahwa penembusan harga baru mungkin akan terjadi pada Bitcoin ya teman-teman. Apakah bisa melewati 71 ya? Kemarin sudah ya teman-teman, tapi sekarang sedang koreksi. Jadi menurut prediksi terbaru yang dinamakan oleh Ali, segera menyentuh 71.800 untuk mendukung klaimnya. Analis membagikan grafik candlestick membedah sumbu dan momentum harga saat ini. Jadi menurut Ali, grafik harga menunjukkan momentumnya menyerupai segitiga naik dalam analogi perdagangan. Segitiga naik bersifat bullish dan biasanya terbentuk ketika suatu aset mengalami kenaikan. Jadi dengan keluarnya BTC dari segitiga naik ya teman-teman, di sini umumnya mengacu melewati titik resistensi kritis di jalurnya. Kemudian jika menembus ya, di sini secara di Deadpool ya memperkirakan akan tembus di 100.000 dolar pada Juni 2024 ya. Di sini Robert Kiyosaki. Untuk lonjakan yang luar biasa ya, membuat investor memperhatikan perubahan harga yang sangat kecil berdasarkan platform analitik Chengli akan segera mencapai all-time baru pada bulan April 2024. Jadi Chengli lebih lanjut menambahkan bahwa sentimen BTC saat ini berwarna hijau, menggambarkan tren bullish di semua lini ya teman-teman. Kemudian untuk di sini pasar ya menambahkan 150 miliar dolar semalam sebagai Bitcoin. Ethereum melonjak ke puncak 10 ya. Di sini untuk total pasar kripto meroket hingga lebih dari 2,8 triliun dolar setelah turun di bawah 2,5 triliun dolar minggu lalu. Jadi harga akhirnya naik karena arus masuk ETF Amerika Serikat berubah menjadi positif, dan mata uang kripto melonjak ke harga tertinggi dalam waktu sekitar 10 hari di atas 71.000 dolar ya. Jadi minggu lalu cukup berbahaya bagi mata uang kripto karena asetnya anjlok hingga di bawah 61.000 dolar pada Selasa pagi di tengah kekhawatiran tentang apa yang mungkin dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat pada hari itu juga. Jadi setelah The Fed mengumumkan tidak ada perubahan pada kebijakan moneternya, BTC melonjak sekitar 7.000 dolar dalam sehari. Namun hal itu tidak berlangsung lama teman-teman, dan BTC segera mulai menelusuri kembali. Dengan demikian harga turun menjadi 62.000 ya. Pada hari Jumat ya, sebelum pulih di 64, sekarang pulih lagi. Oke, dan di sini Ethereum meniru kerja BTC teman-teman. Berarti bahwa altcoin tersebut telah memperoleh lebih dari 6% setiap hari dan berada di puncak multi harinya di lebih dari 3.650. Jadi koin-koin yang lain juga hijau teman-teman. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini, share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prof.